Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas F. By the way, kita di sini mau ngapain nih? Ya, masa nggak tahu sih, Nop. Orang udah pakai background film Crazy Rich Asia juga. Itu dia lagi pencitraan, Ren, biasa. Dapat banget ya, Nop. Asli Sil, dapat banget emang. Hebatnya emang kelompok 3. Maklum ya, itu sudah bagian dari pekerjaan saya nih. Yaudah sekarang kita kenalan dulu ya. Gue Novi dan ada teman-teman gue yang lain juga nih. Ada Silma. Hai guys, gue Silma. Ada Jovan. Halo guys. Ada Dinda. Hai guys. Terus ada Salwa. Hai guys. Nah, last nih ada Randy. Halo guys. Nah, kan Novi udah ngenalin satu-satu. Sekarang gue bakal ngasih tahu nih. Di sini kita bakal review film yang sesuai sama background kita nih. Nah bener tuh, kita bakal review film Crazy Rich Asians. Tapi, Van, perlu diinget nih, kita review bukan sembarang review. Wih, kayaknya ada yang spesial banget nih dari review kita kali ini. Spoiler dikit dong, Kak. Waduh, masa minta spoiler nih? No spoiler, Kak. Maaf banget nih. Udah, pokoknya pantengin aja nih podcast. Kita nanti juga tahu, dah, gimana kita reviewnya. Nah, langsung aja nih lihat trailernya ya. Oke. Oke, share screen. Ya, Randy. Ren. Ren. Sabar, Aduh. sabar dong. Tali. Durasi. Aduh. Mama ya. March. We've been dating for over a year now, and I think it's about time people met my beautiful girlfriend. What about us taking an adventure east? Like Queens? Singapore, Colin's wedding. Don't you want to be my family? I hardly know anything about them. Every time I bring them up, Nick changes the subject. Maybe his parents are poor and he has to send them money. We'll take a bags and get you checked into first class. Nick, we can't afford this. So your family is rich? We're comfortable. That is exactly what a super rich person would say. 1.2 million. The Nick you're dating is Nick Young? Yeah, you guys know them or something? Hells yeah. They're just the biggest developers in all of Singapore. Damn, Rachel. It's like the Asian Bachelor. These people aren't just rich, they're crazy rich. Now, you really should have told me that you're like the Prince William of Asia. That's ridiculous. Much more of a Harry. Mom, this is Rachel Chu. She just thinks you're some like unrefined banana. No. Those are a few fingers. Yellow on the outside or white on the inside. I chose to raise a family. For me, it was a privilege. But for you, you may think it's old-fashioned. Don't you want Nick to be happy? I know you're not what Nick needs. She's like trying to play a game of chicken with me, thinking I'm gonna swerve like a chicken. But you can't swerve. You gonna roll up and be like, Box, bitch. okay, maybe like not as aggressive. I met a girl, I fell in love, and I want to marry her. You're Nicholas Young. You're untouchable. But Rachel's not. Have you prepped Rachel to face the wolves? You know I'm back, like I never left. I really admire you. It takes guts coming all the way over here, facing Nick's family. Another day, another breath. I know this much. You will never be enough. Yo, it's about time someone stood up to Auntie Eleanor. Well, you, not me. Oh God, she can't know I was ever here. I feel glorious, got a chance to start again. I was born for this. Ever since I can remember, my family has been my whole life. Rachel! If Nick chose me, he would lose his family. And if he chose his family, he might spend the rest of his life resenting you. You nasty, you got nastier. Glorious, got a chance to start again. Wih, trailernya aja udah menarik banget ya. Kira-kira apa nih yang kalian tangkap dari trailernya? Yang gue tangkap sih ini ya, ada yang pacaran, terus diajak ketemu keluarga cowoknya, terus ceweknya nggak tahu kalau cowoknya itu super rich, terus nyokap cowoknya nggak suka sama ceweknya, gara-gara bukan selera nyokapnya. Nah, kan itu dari trailernya nih. Sekarang dari filmnya.
Kalau dari filmnya itu, intinya si ibunya cowok ini gak setuju kalau si cowok sama si ceweknya karena latar belakang keluarga si cewek yang biasa-biasa aja. Selain itu juga karena si cewek ini keturunan half Chinese, Cina Amerika, bukan full 100% keturunan Cina. Tapi tenang aja guys, filmnya happy ending kok. Si ibu cowoknya akhirnya setuju setelah si cewek sengaja kalah pas mereka main mahjong berdua. Oh, begitu. Tapi sorry banget dah nih ya, kalau lu jadi spoiler endingnya nih ya, Wak. Tanya nih, lu gimana sih, Wak? Orang-orang udah keburu males buat nontonnya. Wes, lu pada ngomong seolah-olah kayak kita mau promosi Crazy Rich Asia aja. Ya enggak dong, karena di sini kita bakal ngomongin dari segi politik ekonominya. Oh, jadi kayak mau nonton gak nonton itu kembali ke minat nonton ya? Bener banget sih, asal podcast kita dibayar sih, gua mah gas banget promosiin. Tapi menurut gua nih ya guys, walaupun kita mau bahas soal politik ekonominya, tetap aja sih promosiin filmnya. Wah, yang bener tuh, Van. Ulang kan, ikhlas dikit dong. Yang bener, Van. Nah, gitu dong, kan enak dengarnya. Ya udah jelasin dong, kenapa malah komedi terus berdua, heran. Oke nih, ya bagi gua kalau penonton yang minat sama politik pasti ya bakal nonton lah, membuktikan validnya pembicaraan kita, ya enggak sih? Benar-benar Van, make sense kok. Gimana yang lain? Benar-benar. Valid lah. Oke lah, kalau begitu langsung aja ngomongin politik ekonominya. Siapa nih yang mau jelasin? Dong aku dong, Silma. Boleh dong, Dinda, silakan. Jadi, ekonomi politik itu adalah cabang ilmu yang mempelajari ekonomi dengan perspektif ilmu politik. Nah, ekonomi politik ini tuh mendalami bagaimana institusi politik, lingkungan politik, dan kapitalisme dapat saling berpengaruh antara satu dengan lainnya. Udah paham ya berarti pengertian ekonomi politik. Kalau gitu siapa nih yang mau memberikan opininya di film Crazy Rich Asia itu kaitannya ke ekonomi politik yang gimana? Kalau menurut gue nih, Nok, film CRA ini lebih ke ekonomi politik marxisme sih. Oke. Sebelumnya jelasin dulu dong, Ren, ekonomi marxisme itu apa? Oke. Jadi ekonomi politik marxisme itu adalah politik ekonomi yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan itu buruk. Dari kekayaan yang dihasilkan dari kerja dan pertukaran, ia tidak mendukung kepemilikan pribadi atas sumber daya, yang diyakini mengarah pada ketidaksetaraan dan hanya mendukung kebutuhan elit dan bukan seluruh masyarakat. Nah, buat alasannya itu apa, Ren? Alasannya, di ketidaksetaraan itu buruk sih. Soalnya kalau kalian tonton nih di filmnya, itu jelas banget mereka gak suka sama pemeran ceweknya yang dari kalangan bawah. Kalau menurut kalian gimana? Ekonomi politik marxisme juga kah? Apa liberal atau lainnya? Pemeran ceweknya maksudnya si Rachel Chu-nya. Iya benar. Sorry, tapi menurut gue ini liberal. Waduh, seru nih, ada yang oposisi. Alasannya apa tuh, Wak, kalau boleh tahu? Menurut gue lebih ke perihal kepemilikan keluarga Yong sama bisnis real estate-nya gak sih? Soalnya yang gue kutip sama sumber yang gue baca itu dijelasin ekonomi dapat menguntungkan semua orang dan masyarakat dapat maju dengan peningkatan standar hidup. Boleh juga sih, Wak, tapi rada kurang setuju dikit. Kenapa tuh, Din? Jelasin, Van. Loh, kok ke gue ini lemparnya tanpa aba-aba ya? Canda. Oke, jadi kalau menurut aku sih yang real estate itu sama aja yang beli orang-orang burjis, Wak. Yang pas bagian apa tuh masyarakat maju dengan peningkatan standar hidup, bagi aku kayak sama aja kayak orang burjisnya yang makin maju. Jadi maksud lu kayak orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin gitu ya, Din? Betul sekali, Silma. Betul. Buat gue alasannya Salwa make sense, punya Dinda juga make sense sih. Jadi kayak ada pergolakan batin. Jadi punya gue kagak make sense gitu, Van? Nggak gitu, Ren. Nggak gitu dong.
Gila itu gue mikir udah keras loh, otak gue kan sampai hancur. Ya udah, make sense Randy, make sense. Aku bisa jelasin kok. Berantem terus aja lu berdua sampai kelar nih podcast. Guys, by the way, jujur nih, gue sosokan ngerti aja sih. Tadi soal politik liberal, emang ekonomi politik liberal tuh apa sih? It's okay, Nopi. Politik liberal itu kayak negara benar-benar kasih kesempatan untuk warganya bikin kegiatan ekonomi itu. Dan pemerintah nggak turun tangan sama kegiatan politik mereka. Correct me if I'm wrong ya. Nggak ikut campur gitu ya. Berarti Crazy Rich Asian itu liberal dong ya? Ini kita lagi diskusiin sih, Nop. Tapi alasannya apa tuh liberal? Soalnya ya sama kayak yang dijelasin aja sih. Organik itu kan punya kegiatan ekonomi yang sama sekali nggak ada ikut campur sama pemerintah. Dan mereka tajud juga dari kegiatan ekonomi mereka sendiri. Boleh tuh, Nop. Kalau yang tim Marxis nih, ada pembelaan apa nih dari kalian? Silakan Dinda. Gimana Dinda? Randy duluan aja, kelihatan paling antusias tuh. Ladies first, Din, ingat. Gue kan gentleman. Giliran gini aja, Ren. Ladies first. Oke, pembelaannya sih lebih ke bagian dimana yang dijelasin kalau ekonomi politik liberal itu percaya pada kesempatan yang sama bagi semua orang dan peduli dengan struktur masyarakat sipil. Menurut aku itu bisnis keluarga Yong itu murni buat mereka sendiri gitu loh. Benar sih, paham gue, Din. Di film ini juga nggak ada scene kekayaan keluarga Yong itu berkaitan sama masyarakat sipil nggak sih? Cuma ceritain betapa richnya keluarga mereka sampai dikenal sama warga Singapura. Nah, itu dia, Sil. Oke, gue tim Marxis. Oke, jadi ini kita punya 3 pro Marxis sama 2 pro liberal ya nampaknya. Coba kalian rebutin gue dong kalau biar mihak di kubu kalian nih. Menurut gue nggak ada sih, Van. Yang ada itu duluan sih, Van. Ini si Jovan kick aja bisa nggak deh? Waduh, jangan gitu dong. Di sini kan gue kayak moderator gitu hawa-hawanya. Tapi ya, setelah gue dengar penjelasan Randy tadi, kayaknya emang ini ekonomi politiknya condong ke Marxis sih. Yang mana tuh? Gue kan ngomong banyak. Yang itu loh, Ren. Yang pas lo bilang ibunya nggak suka sama si Rahel gara-gara dia dari kalangan bawah. Itu kesenjangannya diperlihatkan banget. Nah, itu dia, Wah. Sebenarnya menurut gue itu yang paling menunjukkan kalau ekonomi politik film Crazy Rich Asians itu condong ke Marxisme. Soalnya menurut sumber yang gue baca, itu dijelasin kalau ketidaksetaraan itu buruk. Karena yang kita tahu, itu kan ibunya cuma pengen Nick itu sama yang kalah sosial seperti mereka. Menambahin juga, kalau ekonomi politik Marxisme ini tuh diyakini mengarah pada ketidaksetaraan dan hanya mendukung kebutuhan elit dan bukan seluruh masyarakat. Nah, gue garis bawahin aja nih, bagian yang mendukung kebutuhan elitnya. Kalian semua nonton pasti setuju sama bagian ini. Kalau itu gue setuju sih, Pan. Soalnya kayak mereka udah dari turun-temurun gitu kan ya kayaknya, dan makanya kayak generasi mereka atau generasi yang aja yang kaya-kaya. Ya, bisa disebut gitu sih, Nop. Bukan berarti di dunia ini generasi Yong doang yang kaya ya. Tapi di film itu jelas kalau keluarga Yong itu udah kaya sejak lama atau old rich lah. Yang dimana kekayaannya turun-temurun dan gak ngelibatin masyarakat lainnya. Oke, kayaknya perbincangan kita sampai di sini aja ya guys. Udah malam juga dan udah pada ngantuk kan? Ada yang mau narik kesimpulan dari pembicaraan podcast kita nggak nih? Gua Din, gua. Silakan Nopi. Oke, kesimpulan yang gue ambil itu di podcast kita malam hari ini kita mengusung tema film nih, dan kita ambil topik ekonomi politik di film Crazy Rich Asian yang dimana kita memperdebatkan apakah film ini punya paham liberal atau punya paham Marxis. Kita nggak pernah tahu, tapi kita selesaikan masalah ini dengan mengambil kesimpulan kalau film Crazy Rich Asian ini lebih condong ke ekonomi politik Marxisme. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Jovan. Oke, alasan kami memilih Marxisme itu karena ada beberapa adegan dan garis besar ceritanya itu bahkan
mereka nunjukin kalau mereka itu cuma mau yang setara. Yang dimaksud adalah mereka cuma mau yang kaya sama yang kaya gitu. Dan itu cocok banget nih sama pengertian dari Marxisme itu. Kalau ketidaksetaraan itu buruk. Siap. Tapi kelihatannya lu udah siap banget nih jelasinnya, Van. Ini lu udah prepare atau gimana? Udah dong, kan gue yang paling dinistain di sini. Ih, kata siapa? Justru lu paling disayang di sini. Siap. Nggak setuju. Itu sih kalian berdua aja. Udah, ini kalau ribut terus, kagak udah bisa sampai subuh. Kita langsung tutup aja ya. Semuanya pendengar setia kita yang udah dengerin podcast kita dengan tema ekonomi politik di film Crazy Rich Asian. See you on the next video. Bye. See you. See you.